Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa kita ucapkan selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak, Ibu selaku dosen penguji sidang skripsi kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, BP 150198. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Produksi, Distribusi, dan Controlling Stok Berasolok menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL, studi kasus Heller Cahaya Tani Makmur. Yang pertama, kita masuk pada latar belakang. Persaingan global yang semakin kompetitif pada perusahaan berdampak pada siklus hidup produk yang semakin pendek dan kecenderungan penurunan harga dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini berpengaruh terhadap pengendalian jumlah produksi pada perusahaan dan stok produk di masing-masing distributor yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Fluktuasi permintaan pelanggan yang terjadi di setiap distributor menyebabkan ketidakpastian dalam pengendalian produk dan proses produksi bagi perusahaan yang berimbas juga pada masalah pemesanan produk ke pemasok. Seperti perusahaan-perusahaan industri dan pedagang lainnya, masalah pengelolaan data, penyediaan bahan produksi, dan barang hasil produksi sangatlah penting. Karena dengan pengolahan penyediaan bahan produksi dan barang hasil produksi yang baik, akan dihasilkan informasi-informasi yang dapat digunakan dalam menentukan perencanaan pengembangan perusahaan berikutnya. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana cara perancangan sistem informasi produksi, distribusi, dan controlling stock pada Heller Cahaya Tani Makmur? Bagaimana penerapan sistem informasi produksi, distribusi, dan controlling stock pada Heller Cahaya Tani Makmur? Kemudian, bagaimana merancang sistem informasi stok yang dapat memudahkan dalam pengolahan data barang dengan cepat dan tepat? Batasan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa Heller Cahaya Tani Makmur banyak menghadapi kendala-kendala yang disebabkan penggunaan komputer yang belum optimal dan menyebabkan kegiatan kerja yang kurang efisien. Supaya tidak terjadi penyimpangan, maka dibuatlah suatu batasan, yaitu hanya mengenai pengolahan data produksi, distribusi, dan controlling stock. Dengan memberikan batasan masalah tersebut, maka perancangan sistem informasi tersebut akan mengacu pada sasaran yang diinginkan. Hipotesa. Dengan adanya penggunaan aplikasi Java dalam proses pengolahan data produksi, diharapkan mampu mengontrol barang produksi secara komputerisasi. Dengan adanya penggunaan aplikasi Java, pengolahan data semakin optimal dan meminimumkan kesalahan yang menyebabkan kerugian. Dengan adanya penggunaan aplikasi Java, diharapkan perusahaan dapat mudah mengetahui jumlah stok barang yang ada dengan cepat, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat pula. Dengan adanya perancangan sistem seperti ini, data akan disimpan dalam sebuah database sehingga data lebih terstruktur dan tersusun rapi. Juga meningkatkan keakuratan data dalam pengolahannya. Tujuan penelitian: menganalisa sistem yang sudah ada atau yang sedang terpakai sehingga diketahui kelemahan sistem yang ada saat ini. Merancang implementasi pemrograman Java terhadap sistem dalam perusahaan. Menguji agar dapat dilihat apakah program berjalan dengan baik agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Memudahkan admin untuk melakukan pengolahan data dan untuk mengetahui apakah sistem informasi ini dapat menunjang efektivitas pengendalian intern perusahaan. Perancangan sistem. Desain sistem dengan UML. Menurut Sulianta dalam buku Teknik Perancangan Arsitektur Sistem Informasi tahun 2017, Unified Modeling Language atau UML
merupakan kumpulan diagram-diagram yang sudah memiliki standar untuk membangun perangkat lunak berbasis objek. Use case diagram. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih faktor dengan sistem informasi akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Use case diagram sistem inventory. Di sini terdapat dua buah aktor. Yang pertama admin dan pimpinan. Admin login akan langsung berada di home. Di home terdapat kelola user, kelola supplier, kelola barang, produksi, EOQ, pembelian, pelanggan, pemesanan, dan pengiriman. Kemudian admin logout. Selanjutnya untuk pimpinan login yang dapat dilihat oleh pimpinan adalah laporan supplier, laporan barang, laporan produksi, laporan pembelian, laporan pembelian harian, pembelian bulanan, laporan EOQ, laporan pengiriman, laporan pemesanan. Kemudian pimpinan logout. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Activity diagram admin. Di sini admin login kemudian berada di tampilan menu, dan ini adalah yang dapat dikelola oleh admin. Kemudian admin bisa logout. Kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi mendefinisikan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Ini kelas diagram dari sistem yang telah dibuat. Di sini terdapat pelanggan, pesanan, pengiriman, detail pesanan, rincian pembelian, barang, produksi, pembelian, EOQ, dan supplier. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima oleh antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat di dalam use case, beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang instansi menjadi objek-objek itu. Membuat diagram sequence dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case. Sequence diagram data user. Di sini admin login dengan mengisikan username dan password. Kemudian divalidasi. Jika gagal, maka admin kembali ke tampilan login. Jika berhasil, maka yang keluar adalah menu utama. Di sana admin bisa masuk untuk kelola data user. Setelah mengelola data user, maka admin akan logout. Sequence diagram data supplier. Di sini admin untuk login juga membutuhkan username dan password. Kemudian divalidasi. Setelah divalidasi, maka akan tampil menu utama. Dan admin akan memilih data supplier. Di sini setelah melakukan pengolahan data supplier, maka admin akan logout. Sequence diagram laporan. Admin di sini akan login dan password. Setelah login, sequence diagram laporan.
Di sini untuk login harus mengisi username dan password, kemudian divalidasi. Setelah divalidasi, maka akan tampil menu utama. Di sini bisa mengelola laporan, dan setelah melihat data laporan, maka akan logout kembali. Kesimpulan, dengan rancang sistem yang baru dapat memudahkan dalam mengolah data barang dengan cepat dan akurat pada Heller Cahaya Tani Makmur. Dengan rancang sistem yang baru dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu, cepat, dan akurat, serta bebas dari manipulasi data pihak internal maupun eksternal yang membutuhkan data tersebut. Kemudian, dengan rancang sistem yang baru dapat membantu pihak PT Heller Cahaya Tani Makmur dalam proses mengolah data stok barang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan program saya. Dan di sini kita harus mengisikan username dan password. Di sini kita akan login sebagai admin. Kemudian kita mengisikan password dan pilih level. Login. Ini adalah tampilan home dan ini input. Input di sini kita bisa inputkan data barang, supplier, IOQ, pembelian, pelanggan, pesanan, produksi, pengiriman, dan user. Kemudian kita akan input barang. Di sini telah ada beberapa barang yang telah saya masukkan. Dan kita tambahkan lagi. Nama barangnya beras ketan merah. Satuannya kilogram. Di stok ada 600 kilogram. Di sini kita harus masukkan harga belinya dan juga harga jualnya. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian di bawah telah tersimpan B007 beras ketan merah, harga jualnya 13.000 dan stoknya ada 600. Keluar. Kemudian kita inputkan data supplier. Di sini ada beberapa supplier dan kita tambahkan supplier satu lagi. Kita mengisikan namanya. Kemudian alamat dan nomor HP. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Dan kita lihat ada di bawah. Kemudian kita inputkan IOQ-nya. Di sini kita pilih kode barang. Langsung terisi nama berasnya. Kemudian kebutuhan barangnya, biaya pesan, dan biaya simpan. Kemudian kita proses, maka keluar hasilnya, hasil IOQ, frekuensi pemesanan ulang. Setelah itu kita simpan.
Data berhasil disimpan. Keluar. Selanjutnya input pembelian. Di sini kita pilih ID supplier, kemudian tanggal. Jumlah barang yang akan kita inginkan. Kemudian kita tambah. Maka akan keluar total harga yang harus dibayarkan. Kemudian kita simpan. Maka di sini terlihat yang telah kita inputkan. Keluar. Kemudian input pelanggan. Di sini kita menambahkan nama pelanggan, kemudian alamatnya. Dan kita simpan. Data berhasil disimpan. Dan kita lihat di bawah telah tersimpan nama pelanggan. Keluar. Kemudian input pesanan. Di sini kita akan di tanggal pesan dan tanggal selesai. Kemudian pilih kode pelanggannya. Di sini kita pilih kode barang yang akan dipesan, jumlahnya, dan kita add. Sukses. Maka akan keluar total yang akan dibayar. Oke, di sini sisa yang harus dibayar 0. Berarti tidak ada lagi yang harus dibayar. Kita simpan. Keluar. Kemudian kita input produksi, ID produksi. Kita tanggal, kemudian pilih nomor pesanan. Maka akan keluar data yang telah diinputkan sebelumnya. Simpan. Maka di sini terlihat telah tersimpan. Keluar. Kemudian selanjutnya input pengiriman. Di sini ada ID kirim dan nomor pesanan. Maka akan langsung keluar data yang telah tersimpan. Di sini terlihat data sudah tersimpan. Keluar. Yang terakhir yaitu input user. Di sini jika ingin menambahkan, maka bisa ditambahkan
dengan juga memilih levelnya. Keluar. Selanjutnya kita akan login sebagai pimpinan. Masukkan password dan juga memilih level, kemudian login. Di pimpinan ini tampilan home dan laporan yang bisa dilihat oleh pimpinan. Di sini banyak beberapa laporan. Dan kita masuk pada laporan produksi. Di sini kita akan mengisikan, kemudian cetak. Maka akan tampil laporan yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian keluar laporan pesanan. Di sini kita isikan dan cetak, maka akan tampil laporannya. Selanjutnya, laporan pembelian harian. Ini pembelian laporan harian pada Heller Cahaya Tani Makmur. Selanjutnya, laporan pembelian bulanan. Ini hasil laporan pembelian bulanan pada Heller Cahaya Tani Makmur. Kemudian kita keluar. Selanjutnya, laporan pembelian tahunan. Ini pembelian tahunan di Heller Cahaya Tani Makmur. Kemudian keluar. Selanjutnya, laporan EOKI. Ini laporan EOKI yang telah diinputkan sebelumnya. Laporan supplier. Ini laporan pengiriman. Kemudian laporan data barang.
Ini adalah laporan data barang yang telah diinputkan sebelumnya. Dan yang terakhir, laporan pembelian barang. Ini laporan pembelian barang yang telah dilakukan LR Cahaya Tani Makmur. Keluar. Oke, sekian hasil penjelasan program LR Cahaya Tani Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Boh.